Halo pemirsa Al-Biruni ID, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kaum Yahudi. Watak dan karakter orang Yahudi. Orang Yahudi dikenal dengan kecerdasan dan kejeniusan otaknya. Mereka mampu mengatur siasat dan strategi sehingga menjadi aktor intelektual yang selalu ada di balik layar. Tetapi seiring dengan tingkat kecerdasan dan kejeniusannya itu, orang Yahudi juga mempunyai watak dan karakter yang sangat merugikan orang lain, khususnya kaum muslim. Inilah beberapa karakter kaum Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Hasad. Hasad adalah menginginkan agar berbagai kenikmatan hilang dari orang yang berhak menerimanya, baik kedengkian dalam angan-angan maupun tindakan. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf yang telah dipaparkan sebelumnya. Semasa Nabi Yakub masih hidup, beberapa anak merasa iri terhadap apa-apa yang dimiliki oleh saudara mereka. Nabi Yakub sangat mencintai putranya itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal itu memicu sifat hasad dalam diri saudara-saudaranya. Sifat dengki inilah yang kemudian diwariskan oleh kaum Yahudi hingga kini. Sifat hasad ini mendorong seorang untuk berkata dan melakukan tindakan-tindakan destruktif terhadap orang lain. Al-Fusuq. Fusuk adalah bentuk pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengingkaran ini dapat terlihat melalui kerjasama dalam bidang kemaksiatan dan membiarkan kezaliman terus berkembang di dunia. Suka melanggar janji. Kaum Yahudi selalu identik dengan kebohongan dan kedengkiannya. Bila berjanji, orang Yahudi selalu ingkar dan keluar dari komitmen yang telah disepakati. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah kerap kali membangun komitmen bersama kaum Yahudi, tetapi mereka selalu mengingkari komitmen itu. Rakus pada kesenangan dunia dan takut mati. Bangsa Yahudi adalah orang yang paling serakah. Mereka seakan ingin hidup 1000 tahun lagi dengan cita-cita mengumpulkan kekayaan duniawi. Orang Yahudi juga takut akan kematian, sehingga banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa dengan hidup lama di dunia, siksaan atau hari pembalasan akan hilang. Orang Yahudi menganggap bahwa dengan menggenggam dunia, kehidupan di kemudian hari akan terjamin. Kaum Yahudi juga beranggapan bahwa dirinya tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Kalaupun terpaksa dihukum di neraka, khusus bagi kaum Yahudi, masa hukuman itu paling lama hanyalah 7 hari. Meskipun bagi orang yang beriman, anggapan ini adalah sebuah kebohongan besar. Kaum Yahudi meyakini hal itu benar adanya. Selalu khurafat. Khurafat bisa disebut dengan sihir. Orang Yahudi mempunyai sebuah keyakinan bahwa sihir adalah ilmu yang diwariskan oleh Nabi Sulaiman. Mereka beranggapan bahwa Nabi Sulaiman adalah sosok yang pertama kali mengoleksi buku-buku sihir yang kemudian disimpan di singgasananya dan dipelajari oleh kaum Yahudi. Anggapan mereka ini tentu hanyalah tipu muslihat untuk sengaja memutarbalikkan kebenaran. Sebetulnya ilmu sihir adalah senjata Fir'aun pada saat itu. Dengan kelicikannya, Fir'aun menyewa kaum yang mempunyai ilmu sihir cukup mumpuni untuk memberi tipu daya dan mengelabui masyarakat. Tetapi dalam perjalanannya, kaum Yahudi justru menganggap Nabi Sulaiman sebagai sosok yang pintar dalam ilmu sihir. Mereka meyakini bahwa malapetaka itu sebagai sebuah rekayasa dari ilmu sihir Nabi Sulaiman. Dengki terhadap Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Bangsa Yahudi menganggap dirinya sebagai putra Tuhan. Tidak ada bangsa lain yang lebih mulia dibandingkan mereka. Mereka, kaum Yahudi pun sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya karena kedatangannya telah mengancam eksistensi dan kedikjayaan mereka. Sebagai manifestasinya, kaum Yahudi senantiasa memusuhi Islam dan melakukan rekayasa untuk melenyapkan kitab Al-Quran, karena di dalam kitab itu mereka merasa ditelanjangi dalam soal kebobrokan kaumnya. Dengan demikian, kaum Yahudi dan umat Islam adalah musuh abadi selama masih ada kehidupan di muka bumi.